Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama vlog Udin Otomotif. Ini mau video review mobil yang baru kita ambil kemarin, Daihatsu Sigra RMT. Di belakang saya ini, video reviewnya ini baru dibikin. Jadi karena kemarin tanggal 4 Mei baru serah terima, jadi baru sempat bikin hari Jumat ini. Jadi di belakang saya ini Sigra yang tipe R standar. Jadi Sigra itu ada banyak tipe. Yang pertama tipe paling bawah tipe D, terus tipe M ya Bro ya. Tipe M, tipe X, terus X Dulak, terus sama tipe X ada yang tipe X Matic, terus R Dulak, baru yang ke terakhir itu R Dulak yang Matic itu. Ini tipe R standar. Terus di sini juga udah banyak yang review ya Daihatsu Sigra ini. Jadi ini spesial Udin Otomotif yang review. Di belakang saya ini menggunakan lampu yang udah LED. Jadi lampunya LED. Terus lampu senjanya masih menggunakan lampu T10. Jadi halogen. Terus setelah halogen ada garnish chrome juga di tengahnya yang membedakan tipe M dan tipe X. Jadi garnish chrome dan fog lamp. Jadi fog lamp itu adanya hanya di tipe R ke atas. Jadi tipe X yang Dulak sekalipun belum ada. Terus di fog lamp ini juga ada cover yang udah dicat. Jadi cat hitam hitam clear. Ada air dam juga di sini di atas dan bawah air damnya. Jadi yang pre-flagship ini perubahannya yang mencolok pada bumper depan dan lampu. Jadi pre-flagship gitu. Kalau belakangnya hampir mirip. Terus ke dalam bagian sektor mesin kita lihat sekarang teman-teman. Kita buka dulu. Ini kita mau buka mesinnya. Nanti kita mau lihat mesinnya dari yang review keadaan mesin mati dan keadaan mesin nyala, suaranya bagaimana. Oh ya, ini teman-teman, mesin Daihatsu Sigra ini menggunakan mesin yang sama dengan yang sebelum facelift. Jadi menggunakan mesin Dual VVT-i, di mana teknologi Dual VVT-i ini diklaim mempunyai beberapa keunggulan, yaitu lebih bertenaga, lebih irit, dan lebih efisien bahan bakar. Terus menggunakan mesin yang sama dengan yang sebelum facelift, menggunakan mesin yang sama dengan tipe X dan tipe R. Jadi menggunakan mesin 3NRFE 1,97 atau 1200 cc, 4 silinder dengan tenaga maksimal 88 PS dan DOHC. Jadi kondisi mesinnya seperti ini nih. Lanjut kita ke bagian bodi samping kiri. Di bagian samping kiri ini Daihatsu Sigra masih sama seperti sebelum facelift. Jadi perbedaan mencoloknya pada pelek teman-teman. Peleknya ini menggunakan pelek ring 14, menggunakan profil bannya 175/85 ring 14. Bahan bawaannya itu menggunakan Campiro Eco GT radial. Terus bagian samping-sampingnya juga tetap sama, nggak ada yang berubah. Jadi lanjut aja kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang Daihatsu Sigra ini perbedaan mencoloknya itu teman-teman di sini doang nih, di garnish chrome. Sama yang tipe R yang sekarang ada bawaannya itu spoiler, atau Udin Otomotif ngomongnya topi. Terus bagian belakang ada kamera di bagian sini nih, bawa plat nomor. Kalau sensor parkir udah dari sebelum facelift udah ada. Jadi seperti ini perbedaannya. Ada wiper juga. Jadi nggak begitu banyak perubahannya, hanya pada sektor garnish. Jadi bagian belakang itu, terus yang ketiga itu ada muffler cutter-nya. Jadi tipe R yang standar dulu nggak ada muffler cutter, sekarang udah ada muffler cutter. Jadi lebih manis. Jadi tergantung selera teman-teman, lebih manis yang pertama apa yang kedua, tergantung selera. Lanjut kita ke bagian kanan dan setelah itu ke bagian interior. Di bagian samping kanan juga sama seperti samping kiri, jadi nggak begitu banyak yang perubahan. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi bukan pintunya masih model tarik, yang bukan model sekarang, bukan model cungkil, dan talang airnya juga sama. Lanjut aja kita ke bagian dalamnya teman-teman.
Nah, di bagian dalam interior new Daihatsu Sigra ini nggak ada perbedaan yang mencolok. Jadi masih menggunakan power window. Di bagian kanan ini auto down tapi nggak auto up. Terus central locknya juga di atas power window. Terus yang paling mencolok ada retract spion. Jadi teman-teman, lipat otomatis di Daihatsu Sigra tipe R ini. Yang terakhir tuh nggak ada lagi yang bagian mencoloknya. Jadi di atasnya ini ada kisi-kisi AC, bisa berputar 180 derajat. Terus tachometernya ini kita kontak, ada MID. Terus instrumen klasternya sama kayak yang seperti dahulu. Jadi seperti ini nih. Terus yang kedua itu perbedaannya lagi di knob AC. Jadi knob AC-nya udah nggak kayak seperti dulu, jadi udah lebih manis sekarang. Yang ketiga juga nyala, jadi yang sekarang. Kalau yang dulu kan ini nggak nyala nih, putar-putarannya yang speed fan-nya sama suhunya sekarang udah nyala, udah dari kasih lampunya. Sebenarnya simple tapi membantu ketika malam hari. Terus ada airbag juga kanan dan kiri SRR, khusus tipe R ke atas. Sama tipe X ada ya, tipe X yang tipe Matic itu ada airbag juga. Ada sun visor di atasnya, udah ada kacanya, mirror, sama juga di sini kanan dan kiri udah ada kacanya. Terus lampu baca, terus seperti ini teman-teman, ada konsol box juga. Kalau filter AC-nya juga ada di situ. Jadi setiap kita servis 40.000 kalau nggak salah, atau setiap servis biasanya udah disemprot kalau kita di bengkel resmi, jadi dibersihin. Tinggal copot dashboard ini aja. Bagian kiri juga ada speaker samping dan kanan kiri, dan yang paling banyak door pocketnya itu buat tempat botol minum. Ada 1, 2, 3, 4, 5, jadi banyak juga. Kita buka audionya seperti apa teman-teman. Audionya Daihatsu Sigra kita nyalain. Nah, ini udah nyala nih teman-teman, Daihatsu Sigra. Jadi ini seremonialnya mobil baru. Mau dicopot nggak Bor? Plastiknya Bor? Ntar aja. Jadi masih orang yang mobil baru, jadi plastiknya belum dicopot dulu. Nah ini jadi perhatian ini, dengan mengenai amatan kita setuju aja. Langsung kita masuk ke menu, karena menunya seperti ini. Jadi ada USB, terus radio, Bluetooth musik, monitor off. Monitor off itu fungsinya kalau kita mengemudi pada malam hari supaya nggak silau, kita monitor off aja teman-teman. Kalau kita mau nyalain lagi, kita pencet lagi touchscreen-nya. Jadi seperti itu. Untuk kualitas audionya juga lumayan buat mobil ini. Jadi kalau sama APP ya kualitas audionya 11-12 ya, untuk yang tipe audio standar sebelum di upgrade. Lanjut kita ke bagian belakang kali ya, bagian baris tengah. Nah, di bagian baris tengah Daihatsu Sigra ini sama, ada door pocket juga satu bagian. Terus buat kaca itu, power buat kaca, central lock juga. Tapi ini ngikut kunci dari depan central locknya. Terus di bagian belakang ini ada speed fan AC, tapi bukan AC murni, jadi mengalirkan udara dari depan ke belakang supaya baris ketiganya dapat. Untuk bagian kaki ini enak banget teman-teman. Jadi kakinya itu bisa selonjor dengan nggak mengurangi baris yang ketiganya. Jadi nggak usah di-cut, jadi bisa maju ke sini kameramennya. Nah ini barisnya ini nyaman banget. Terus joknya juga bisa kita majuin, kita mundurin. Ini kalau posisi sekarang ini tuh bagian belakang nggak begitu sempit. Jadi seperti ini udah belakang nggak begitu sempit. Tapi kalau kita mau majuin, nah itu belakang tambah lebar. Tapi juga nggak mengurangi kenyamanan kita. Jadi kaki kita bisa masuk kolong ini. Ada buat cas HP juga di tengah sini. Ada buat cas HP. Jadi buat penumpang tinggal beli power outlet sendiri. Jadi nggak berebutan sama bagian supir. Seperti ini, jadi untuk bukanya bangku juga gampang. Kita lanjut buka bangku. Jadi one start stable. Kita buka bangkunya. Cuman satu kali ini teman-teman. Satu kali tarik tuas. Nah, udah kebuka. Kita ke bagian belakangnya. Buat saya yang tingginya 173, coba ini nekuk nggak?
Nah, jadi seperti ini teman-teman bagian belakang ini. Ini teman-teman bisa dilihat nih bagian kakinya kameramennya. Nah, jadi bagian kaki ngepas juga sih ya. Bagian kaki ngepas kalau buat yang tinggi orang seperti saya, tapi kalau buat jalan-jalan dalam kota sih masih worth it, tapi kalau buat jalan jauh ya harusnya satu orang aja kali ya. Terus bagian kepala juga ngepas jadinya, tapi ya nggak bisa tidur dah, paling tidur begini. Makanya bagian belakang ini kalau bisa diisi satu orang aja. Udah ada headrest juga, terus seatbelt nggak ada di tipe ini seatbelt, jadi sampai baris kedua doang seatbeltnya. Ada door pocket juga nih di kanan dan kiri, door pocket ada. Tapi kalau untuk apa yang mobil ini juga, kalau untuk bagian baris pertama dan kedua manusiawi dan nyaman. Baris ketiganya lo menurut saya masih lega APP jauh, karena mobil boxy ya lo APP Luxio tuh ya, jadi lebih lebar. Jadi kalau saran saya lo mau buat jalan mobil ini jalan jauh, usahakan di bagian belakang ini satu orang aja. Kalau dua orang ya yang tingginya 160-an. Jadi seperti itu teman-teman. Oh ya, ini tambahan di bagian bagasi belum kita buka. Bagian bagasinya Daihatsu Sigra itu seperti ini. Udah sengaja kita kasih barang, jadi simulasi barangnya seperti ini. Ya lumayan juga ini ya. Ini karpet dasar yang mau kita review ntar nih, sama sarung setir, sama seal plate. Jadi bagasinya seperti ini, ada jaringnya juga, bonus jaring. Ini kursi belakang bisa kita lipat langsung semua, jadi nggak bisa 50-50, jadi 100% kita lipat semua untuk kelegaan bagasi. Kalau orangnya nggak lebih dari 7 orang. Lanjut kita test drive aja teman-teman ya. Bagaimana kompresinya saat test drive, tarikan mesinnya bagaimana, terus responnya bagaimana. Lanjut kita test drive. Setelah itu kita review karpet. Kita mau test drive teman-teman. Jadi test drive-nya kita mau lihat akselerasi, terus suara mesinnya halus. Jadi 4 silinder nggak bergetar, nggak terlalu bergetar seperti 3 silinder. Ini kita lanjut, kita jalan, dan handremnya di sini jadi kayak model pesawat. Untuk tarikan gigi satunya responsif, gigi duanya responsif. Kalau kita mau irit juga ada lambang eco, kita tinggal ikutin lambang eco. Jadi sih kalau kita langsung tarik gas kenceng, ekonya mati, berarti mobilnya boros, terlalu menyedot bahan bakar. Kita gigi 2 juga enak, jadi nggak ada sendat-sendat gitu. Nanti rencana kita juga mau buat vlog teman-teman, jadi karena masih corona kondisinya, insya Allah nanti bulan Desember kita mau trip ke Solo. Nanti rencananya sih ke Jawa Tengah, tapi nggak tahu nanti kemana. Nanti kita buat konsumsi bahan bakarnya juga. Jadi kesimpulannya, ini mobil ini lumayan gitu, belum nemu jenggelengan sih ya, polisi tidur lumayan. Jadi ya untuk pemula ini mobilnya worth it lah. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk AC juga dingin karena mobil baru juga. Terus maaf nih, joknya belum dibuka karena sengaja belum dibuka plastiknya untuk nanti review cover jok. Jadi kita lagi pesan cover jok, nanti kita mau pasang, nanti ada di video kita yang setelah ini. Jadi nanti ada review karpet, terus review sarung jok. Jadi seperti itu teman-teman. Oh ya, kalau untuk tutorial belajar mobil nanti kameramennya yang jadi kelinci percobaan. Jadi kelinci percobaan kameramennya. Apa setelah ini aja Bur? Belajar mobil ya? Boleh. Wah, udah bisa ini. Kameramennya semangat karena mobil baru. Jadi sekian teman-teman video Udin Otomotif. Terima kasih yang udah subscribe, yang udah komen. Untuk akselerasi mobil ini juga bertenaga, tapi nanti kita nggak tahu bagian tanjakannya bagaimana karena ini roda depan. Memang untuk akselerasi roda depan memang paling menang, tapi untuk tanjakan roda belakang sih menurut saya. Penggerak roda belakang itu lebih apa ya, bertenaga. Dan kalau untuk roda depan kondisi hujan terus penumpang full, kondisinya nanjak banget tuh, roda depan lebih cenderung bisa selip.
Jadi beda dengan roda belakang, penggerak roda depan cenderung slit. Jadi sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.